Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Kita masih dapat menghirup udara yang segar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat-nikmat terbesar berupa Islam, iman dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dengan sempurna insyaallah. Mudah-mudahan amal ibadah khususnya salat yang kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang mendapatkan cinta dari Rasulullah karena kita mencintainya, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Orang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku maka akan bersama dengan aku di surga nanti. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di tanggal 29 kalau nggak salah, di Zulqa'dah, hari atau tanggal terakhir bulan Zulqa'dah. Besok insyaallah kita masuk pada tanggal 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada hari yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari yang pertama. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama itu adalah 10 hari awal Zulhijjah. Zulhijjah berarti mulai besok. Ya. Para sahabat itu sampai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah?" Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah masih lebih mulia hari ini, hari-hari yang 10 ini, kata para sahabat. Rasulullah kemudian mengatakan, walal jihadu fisabilillah, termasuk berjihad di jalan Allah itu masih lebih mulia 10 hari pertama ini, kata Rasulullah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji'u min zalika bi syai'in, kecuali orang yang berjihad dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Artinya persamaannya dengan orang yang meninggal di perang, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah bersama. Ya. Kemuliaan dari 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Nah, maka mari kita perbanyak melaksanakan kebaikan di 10 hari awal Zulhijjah ini. Perbanyak kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aksaru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Diperintahkan untuk perbanyak, diantaranya adalah dengan lisan kita perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Ya.
perbanyak istighfar, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Di kalimat-kalimat thayyibah itu disuruh untuk diperbanyak pada 10 hari. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain, maka termasuk melaksanakan nanti ada saum, ya, puasa Arafah. Puasa Arafah yang begitu besar fadilahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus dosa-dosa setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terhapus dosa-dosanya dengan melaksanakan saum atau puasa di hari atau tanggal 9 Zulhijjah nanti. Ya, berarti 10 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya nanti karena kebaikan yang diberikan Allah, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka dari hari besok itu kita mulai melaksanakan kebaikan-kebaikan yang banyak, baik dengan lisan kita maupun dengan amal kita, ya, perbanyak. Ya, maka termasuk juga ada yang mulai puasa pada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu ada yang mulai, karena perintah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan diperbanyak di 10 hari awal Zulhijjah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, baik pada hari ini kita sampai kepada as-saum al-haram, ya. Puasa yang diharamkan. Puasa itu ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, bahkan ada yang makruh juga. Dia kalau nggak haram dia makruh. Puasa wajib itu puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan ada puasa wajib, yaitu puasa nazar, nah, dan puasa qada. Jadi 3 itu bisa jadi wajib tetap. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada. Jadi kalau ada yang pernah bernazar itu maka wajib dia untuk melaksanakan. Ya. Kalau saya lulus dalam pekerjaan ini maka saya akan puasa 1 minggu atau 1 hari boleh, sesuai dengan ini 1 minggu berturut-turut, maka dia wajib puasa, ya, dan tidak boleh putus karena dia sudah bilang berturut-turut, ya. Kalau 2 hari puasa kemudian dia berbuka, maka dia harus mulai dari awal lagi, ya. Nah, itu puasa wajib. Nah, puasa sunnah, mari kita sudah sebutkan banyak sekali puasa-puasa sunnah itu, termasuk puasa Arafah besok itu adalah sunnah, tapi sunnah yang sangat dikuatkan. Sunnah puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ya, ada puasa 10 Muharram, dan nanti ada puasa 10 Muharram, ada Tasu'a, Arafah, dan ya, itu puasa-puasa yang sunnah. Nah, ternyata ada puasa yang haram. Ada yang mengatakan ada puasa yang makruh. Ya. Apa puasa yang makruh itu? Puasa yang diragukan. Masuk bulan Ramadan hari ini atau besok, ya. Nah, kita ragu-ragu. Maka itu ulama ada mengatakan makruh puasa. Ya, ada yang mengatakan haram. Kalau sudah yakin ragu benar ini masuk puasa Ramadan, puasa masuk atau enggak.
Begitu juga akhir Ramadan nanti. Ya, akhir Ramadan. Nah, ini itu sering terjadi di kita. Ya, sering terjadi. Tahun kemarin itu saya ke daerah sama teman, kemudian pas awal puasa, ya, awal puasa dia sudah puasa, saya ragu-ragu, maka saya nggak puasa. Nah, akhirnya di jalan ya saya yang makan sendiri, dia udah puasa aja. Ya. Sebenarnya dia sudah mendapatkan 2 sebenarnya keringanan itu ya. Ragu, tapi dia nggak ragu, berarti bisa. Cuman dia dalam musafir, ya, dalam musafir. Nah, kalau ragu-ragu maka jangan berpuasa di hari itu, keraguan. Ya. Kalau ragu itu bisa makruh, bahkan bisa menjadi haram untuk berpuasa. Yang pertama saya baca hadis, ini satu dulu penekanannya. Tadi kemarin kita bahas tentang puasa tatawu, puasa sunnah. Setelah itu kemudian hadis-hadisnya tentang puasa haram. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma zawjaha syahidun illa bi izni. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal seorang perempuan. Jadi tidak halal di sini ada yang mengatakan haram berpuasa. Ada yang mengatakan tidak boleh, enggak haram. Ada yang mengatakan lebih baik tidak puasa. Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa padahal suaminya tidak bepergian, melainkan dengan seizinnya. Jadi bagi perempuan yang ada suaminya di rumah, nggak kemana-mana, harus minta izin dulu berpuasa. Kalau nggak dapatkan izin sama suami, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ada yang mengatakan haram. Dia harus mendapatkan izin. Kenapa? Ya, seperti hari Ahad seperti ini, ya. Suami itu ada di rumah. Ada di rumah. Maka suami nanti mungkin ada keperluannya, ya. Ada keperluannya dengan istrinya, maka si istri tidak boleh berpuasa. Ya, tanpa izin suami. Ya, tapi kalau berizin suami, hari ini saya mau puasa, boleh enggak? Kalau suaminya bilang ya boleh, nah, berarti siap-siap suami. Ya, suami juga siap-siap tidak memakai istrinya, begitu kan? Ya, udah tahu. Karena di situ maksudnya adalah kalau suami ada keperluan dengan istrinya ingin berhubungan, maka wajib dilayani, ya. Nah, maka harus dengan izin suaminya. An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Dari Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang puasa di 2 hari. 2 hari dilarang puasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hari itu adalah Yaumil Fitri wa Yaumin Nahri. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, besok. 10 hari lagi. Hari raya Idul Fitri haram berpuasa. Hari raya Idul Adha haram berpuasa. Ya. Sebelumnya sunnah. Kalau hari raya Idul Adha di tanggal 9 itu. Kalau Idul Fitri enggak, ya. Karena memang diperintahkan untuk berbuka pada hari. Maka di hari raya Idul Fitri nanti ya diperintahkan untuk makan dulu di rumah baru melaksanakan Id, salat Id. Kalau hari raya Idul Adha sebaliknya, ya, raya Idul Adha sebaliknya. Nah, ini
aturannya yang diatur oleh Islam. Nah, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini adalah dua hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dua hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ayyamut tasyrik, ayyamul aklis wasurbi. Nah, kemudian hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa itu adalah hari tasyrik. Ini kita sudah maklum semua ini, cuma tinggal mengingat lagi. Ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum dan hari-hari zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi di hari tasyrik itu adalah hari makan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak boleh untuk berpuasa. Ya. Ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu 3 hari ya. Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di sehabis melaksanakan Idul Adha. Salat Idul Adha. Itu setelah itu 3 hari itu disebut dengan hari tasyrik. 3 hari itu, dan 3 hari itu maka masih diperbolehkan untuk melaksanakan kurban. Nah, jadi waktu 3 hari itu diberikan waktu untuk melaksanakan kurban. Maka yang tidak bisa melaksanakan kurban pada hari tanggal 10 hari Idul Adha itu boleh melaksanakan kurban pada tanggal 11, 12 dan 13. Hari 10 dari sekarang belum ada kelihatan rezekinya, sampai tanggal 10 Zulhijjah belum ada rezekinya. Begitu tanggal 11, tanggal 12 ternyata mendapatkan rezeki. Nah, dapatkan rezeki, maka boleh berkorban hari itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang mendapatkan atau kesempatan untuk melaksanakan korban, kemudian dia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat saya. Artinya para ulama mengatakan Rasulullah tidak mengakuinya sebagai umatnya, tidak mengakui sebagai umatnya. Falam yudahi, kata Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabunna musallana. Dan siapa yang mendapatkan kesempatan, artinya punya rezeki untuk berkorban, ada kesempatan untuk berkorban, tidak mau berkorban, maka dia jangan termasuk atau tidak termasuk umatku, kata Rasulullah. Nah, maka kalau tidak mendapatkan rezeki pada sebelum tanggal 10 atau tanggal 10, kemudian bisa mendapatkan rezeki nanti tanggal 11, 12 atau 13, itu di situ boleh melaksanakan kurban pada hari-hari itu. Dan biasanya kalau hari-hari tanggal 11, 12, 13 itu harga hewan juga sudah turun, ya. Kelebihannya begitu, sudah turun. Kalau sekarang ini sampai tanggal 9 itu nanti lagi tinggi-tingginya harga hewan, ya. Ada yang menyiasatinya memang nggak mau beli dari sekarang, nanti belinya setelah Idul Adha, ya. Setelah Idul Adha, banyak yang menjual binatangnya dengan harga beli daripada kembaliin lagi ke kampung, ya. Kembaliin lagi ke kampung nanti memakan ongkos juga, maka dia jual dengan harga dia beli, ya, tanpa untung juga. Itu setelah Idul Adha, ya.
Jadi 3, 4 saudara dia, 5 hari yang haram puasa. Pertama Idul Fitri, 2 Idul Adha, ketiga hari-hari tasyrik. Ya, berarti sudah 5 hari. Ini waktu diharamkan untuk berpuasa. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min baini ayyamin illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu khususkan malam Jumat dari antara lain-lain malam untuk bersolat. Jadi tidak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk sholat khusus gitu. Di malam-malam lain enggak, ya. Malam-malam lain enggak melakukan sholat. Dia khususkan malam Jumat. Ini malah dilarang. Dan janganlah kamu khususkan hari Jumat dari antara hari-hari lain untuk bersaum, puasa. Ini tidak boleh. Ini haram pada hukumnya kita mengkhususkan puasa hanya pada hari Jumat. Ya, saya mah setiap minggu juga sekali dalam seminggu pasti puasa, tapi saya mau puasa tetap hari Jumat. Nah itu haram, tidak boleh. Ya, mau mengkhususkan pada hari Jumat. Padahal hari Jumat itu adalah sayyidus ayyam, hari yang terbaik untuk melaksanakan ibadah pada hari itu. Tetapi kalau dikhususkan, itu tidak boleh. Dan dikhususkan kemudian karena tidak ada perintah dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak diperbolehkan mengkhususkan hari Jumat itu untuk puasa, ya, kecuali jika jatuh puasanya pada hari itu. Maksudnya kalau dia biasa puasa Daud, ya, puasa Daud, kemudian jatuhnya pada hari Jumat, ya, kan Senin puasa, Kamis Senin, Selasa enggak, terus begitu, tiba-tiba jatuhnya pada hari Jumat, tidak apa-apa kalau jatuhnya pada hari Jumat atau hari-hari lain yang memang di situ kita disunahkan untuk berpuasa, seperti besok. Ya, kalau besok hari apa itu? Idul Adha. Hari Rabu, ya. Hari Rabu berarti tanggal 9 itu adalah hari Selasa. Ya, hari Selasa. Nah, kalau terjadi nanti Idul Adha tanggal 10 itu adalah hari Sabtu, berarti Arafah itu adalah hari Jumat. Hari Jumat. Maka di situ boleh, karena tidak mengkhususkan, karena jatuh tanggal 9 Zulhijjah itu hari Jumat, maka tetap boleh berpuasa sunnah, ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau kita khususkan puasa hari Jumat khusus, ya, karena itu angan-angan kita, perkiraan kita. Maka hari Jumat adalah hari yang mulia, sayyidul ayyam, maka saya mau khususkan puasa hari Jumat. Nah, tidak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat. Jadi ketika seseorang mengkhususkan yang tidak diperbolehkan, kalau dia jatuh pada hari itu, misalnya puasa Daud atau puasa yang lain, ya, diperbolehkan.
la yasumunna ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Nah, ini masih riwayat tentang hari Jumat juga. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan seseorang dari kamu saum di hari Jumat kecuali jika ia saum sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Nah, diperbolehkan juga kalau memang sehari sebelumnya ikuti, ya, atau sehari sesudahnya. Selain puasa Nabi Daud, ya, tapi saya mau puasa 2 hari, Kamis, Jumat, itu boleh, atau Jumat, Sabtu, boleh. Yang tidak boleh itu kalau dikhususkan hari Jumat aja. Ya, kenapa itu khususkan hari Jumat? Ini yang pertama ya karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa hari itu. Nah, mungkin karena hari itu juga adalah hari berkumpul, gitu ya. Sementara hari berkumpul itu ada adonannya hari-hari untuk bisa menikmati makanan segala gitu ya. Tetapi dia malah tidak bisa makan pada waktu itu. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sama seperti dengan puasa tarwiyah, gitu ya. Tarwiyah itu juga sebenarnya kalau kita lihat dari riwayatnya, Rasulullah kan tidak pernah melaksanakannya. Tetapi Rasulullah mengatakan kalau tahun depan saya masih hidup maka saya akan puasa tarwiyah 8 Zulhijjah. Rasulullah tidak melaksanakan. Cuma untuk menselisihi kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah mengatakan kalau tahun depan saya masih hidup maka saya akan berpuasa mulai tanggal 8. Nah, maka banyak yang melaksanakan sekarang tanggal 8 itu. Ya, 8. Walaupun belum pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Wa an aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza tasafa sya'banu fala tasum. Dan daripadanya lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila lewat separuh Sya'ban maka jangan kamu saum, jangan kamu puasa, larangan ya. Ini larangan. Maksudnya kalau mau puasa dikhususkan setelah pertengahan Sya'ban, itu tidak boleh. Biasa di masjid-masjid di sini kan melaksanakan nisfu Sya'ban. Gampang mengingatnya. Nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan bulan Sya'ban. Nah, sehabis pertengahan bulan Sya'ban itu tidak boleh berpuasa sampai masuk bulan Ramadan. Ya, tapi tidak bolehnya di situ kalau dikhususkan. Ya, kalau dikhususkan, saya mulai ya puasanya kapan mulainya? Nanti habis pertengahan Sya'ban saya mulai puasa sampai Ramadan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang sudah terbiasa melaksanakan Senin Kamis misalnya, ya, atau Nabi Daud, ya, puasa Daud diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan di sini adalah mengkhususkan puasa mulai setelah pertengahan Sya'ban. Ya, pertengahan Sya'ban. Saya puasa aja udah 1,5 bulan, gitu ya. 1 bulan itu Ramadan, kemudian setengah bulan itu Sya'ban, itu tidak boleh. Tapi
Kalau puasa yang lain atau membiasakan dari awal Sya'ban. Ya. Kalau mau dari awal Sya'ban itu sebagai saum atau puasa latihan. Ya. Ada yang menganggapnya itu latihan supaya terbiasa nanti di Ramadan. Udah, saya mulai awal Sya'ban saya puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud sampai Ramadan. Masuk Ramadan ya, setiap hari itu Ramadan. Itu boleh. Ini yang dilarang itu adalah mulai pertengahan Sya'ban, dia khususkan untuk berpuasa pertengahan Sya'ban. Puasa apa itu? Puasa Sya'ban ya. Yaitu yang tidak boleh, tidak ada berarti puasa ya sampai pertengahan mulai pertengahan Sya'ban itu sudah hilang, tidak ada lagi puasa. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam mengambil hukum ini, memang dalam mengambil hukum ini dengan mengatakan dalam usul fiqh itu mengatakan an-nahyu al-aslu fin nahyi lil haram. Asal satu larangan itu adalah menunjukkan haram. Ya. Nah ini ada larangan pala. La itu adalah lam linahi, larangan. Pala tasumu, maka jangan kamu berpuasa. La nahi namanya di usul fikihnya nih, maka tidak boleh berpuasa. Anis Sama'in ibni binti Busrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yaumas sabti illa bima turida alaikum fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin au 'uda syajaratin falyam dubha. Rawahul khamsah. Dari Sama binti Busar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kamu saum puasa hari Sabtu. Puasa hari Sabtu, hari Sabat, kecuali puasa yang difardukan atas kamu. Jadi hari Sabtu juga dikhususkan ini. Kecuali puasa yang difardukan, yang diwajibkan. Jika seseorang dari kamu tidak dapat di hari itu melainkan kulit anggur atau ranting pohon, hendaklah ia kunyah dia. Ya, yang lain dia kunyah dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa hari Sabtu itu tidak ada makanan. Nah, biasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pulang dari masjid itu seperti ini, kita pulang belum makan apa-apa sampai rumah nanya sama istri, ada makanan enggak? Nah, enggak ada. Nah, Rasulullah apa katanya? Kalau begitu saya puasa. Nah, kalau begitu saya puasa. Ini Rasulullah. Kalau kita pulang dari sini enggak ada makanan, ada makanan enggak? Enggak ada. Apa yang kita lakukan? Insya Allah kalau begitu saya puasa, gitu ya. Nah itu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ya biasa, nggak ada makanan ya, enggak. Ya udah kalau begitu keluar nyari. Ya. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan hari itu kamu tidak dapatkan makanan, maka kata Rasulullah kalau ada kulit anggur atau bahkan ranting-ranting pohon itu kunyah supaya kamu nggak puasa. Jadi ditekankan supaya tidak berpuasa hari Sabtu, khususkan hari Sabtu itu. Kalau ada kulit anggur pun kamu makan supaya kamu tidak puasa. Bahkan ada ranting pohon kamu makan aja itu. Ya, ada daun pohon dimakan. Ya. Nah, daun pohon itu juga ada yang enak dimakan mentah ya, mentah-mentah juga enak, belimbing gitu ya. Nah,
ada belimbing sayur, udah makan aja, ya, makan. Ya, artinya diperkuat oleh Rasulullah SAW larangan ini dengan mengatakan bahwa apapun yang kamu dapatkan pada hari itu, jangan sampai kamu berpuasa makan pada hari itu. Ya. Di mengkhususkan puasa pada hari Sabtu itu. Ya, tentunya kalau puasa hari Sabtu itu memang tidak menjadi kebiasaan. Ini yang dikhususkan. Saya khususkan sama seperti tadi hari Jumat, ya. Hari Jumat. Ya. Satu lagi, an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha saumin yaumi Arafah bi Arafah. Ini orang yang di Arafah kata gini, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang saum hari Arafah di Arafah. Orang yang di Arafah itu tidak berpuasa. Sekarang yang melaksanakan haji pada tanggal 9 itu nanti adalah berada di Arafah. Ya, mereka di Arafah tidak berpuasa, bukan tidak berpuasa, tapi dilarang untuk berpuasa bagi mereka di sana di Arafah itu nanti. Ya. An Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shoma man shomal abada. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dipandang bersaum orang yang saum selama-lamanya. Nah, ini juga haram, ya, berpuasa orang yang puasa selama-lamanya, ya. Karena ada yang mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu puasanya luar biasa, ya, hampir tiap hari Rasulullah berpuasa. Pada satu riwayat nanti disebutkan begitu, ada sahabat itu ingin sekali melebihi Rasulullah, ya, maka ada yang menyampaikan Rasulullah itu saya lihat puasa hampir tiap hari, maka dia katakan kalau begitu besok saya akan puasa sepanjang tahun, puasa tidak akan berbuka. Nah, yang begitu kemudian dilarang Rasulullah SAW. Rasulullah itu ada yang mendengar, ini keimanannya para sahabat-sahabat terdahulu, sahabat Rasulullah itu, ya, sahabat-sahabat Rasul. Dia mendengar Rasulullah puasa, maka dia ingin seperti Rasulullah, bahkan ingin melebihi Rasulullah. Dia mendengar Rasulullah itu qiyamul lail, tiap malam itu tidak salat qiyamul lail. Maka ada sahabat yang mengatakan, saya mulai besok saya akan puasa, tidak akan tidur malam, saya akan salat terus. Ada yang mendengar Rasulullah itu meninggalkan para istrinya untuk melaksanakan ibadah, maka mereka itu kemudian melaksanakan, saya tidak mau mendatangi istri saya melaksanakan ibadah karena terhalang dengannya. Maka ini semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan ketika mendengarnya, ya, Rasulullah mengatakan libadanika hakun, badanmu punya hak, kata Rasulullah. Lizaujika hakun, istrinya punya hak. Sama kata Rasulullah, tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi tidak bisa kita menyamai Rasulullah SAW, juga tidak bisa. Jadi puasa sepanjang waktu, sepanjang masa itu tidak diperbolehkan. Nah, artinya puasa, kalau kita mau laksanakan puasa sunnah itu ya puasa yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, puasa sunnah puasa itu kemarin adalah diantaranya Senin Kamis, ya, Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, ada puasa Taswa, Asyura, ada puasa Syawal, ya. Kemudian ada puasa Tarwiyah, kemudian ada puasa Sya'ban juga. Kalau tadi Sya'ban yang tidak diperbolehkan itu setelah pertengahan Sya'ban. Jadi puasa Sya'ban dan puasa Syawal. Puasa Syawal dan Sya'ban itu sebelum dan sesudah Ramadan. Itu fungsinya adalah
seperti sholat sunnah rawatib kata para ulama. Ya. Yang terakhir, la soma wala aftara. Jadi dalam satu lapas tidak bersaum dan tidak berbuka. Siapa yang tidak bersaum dan tidak berbuka? Ya, laqad ada. Lapas tidak bersaum dan tidak berbuka. Yaitu bagi orang-orang yang tidak atau melaksanakan saum sepanjang masa ini, ya, panjang masa ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita laksanakan saja puasa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, puasa wajib dan ada puasa sunnah. Jangan bikin puasa sendiri. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau mau melaksanakan puasa? Ada yang melaksanakan puasa untuk menjadikan ilmu. Nah, ada yang menjadikan puasa untuk menjadikan ilmu, katanya harus syaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu dilaksanakan itu. Ada yang menjadikan satu ilmunya, supaya ilmunya jadi, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Boleh nggak itu? Nah, secara syariat memang tidak ada. Nah, secara syariat tidak ada, maka ya tetap dikatakan ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Di puasa-puasa yang seperti ada puasa 40 hari gitu ya. 40 hari, ada puasa 2 bulan, ada puasa malah sampai setengah tahun gitu ya. Jadi itu semuanya tidak diperbolehkan. Puasa-puasa yang haram termasuknya nanti di sini. Ya, sama seperti puasa-puasa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja dalam program kerja kami telah merupakan generasi depan setelah melakukan ini semua. Nabi Ibrahim itu merupakan prototip kasih Tuhan. Nabi Ibrahim juga merupakan pahlawan. Nabi Ibrahim juga merupakan dari empat nama yang terdapat merupakan dari Quran yang terkait. Dalam Al-Quran ada 9 surat yang menceritakan tentang Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Imran ayat 67. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Beliau adalah orang yang berdoa pada Tuhannya dan bukan orang Muslim. Berdasarkan keterangan mereka tersebut, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu berasal dari suku bangsa Arab dan pertanyaan yang kedua, jamaah yang bahwa dan
dimakan apakah dapat dari saksi bisa ada begitu Baik, salah satu dari nabi setelah Nabi Muhammad yang disebut di dalam yang disebut dalam sholat juga adalah Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim adalah bapak dari seluruh nabi. Ya, disebutnya bapak dari seluruh nabi. Dia disebut sebagai Halilullah, ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada perintah selain sama mirip seperti perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di dalam tentang Nabi Ibrahim ada surat apa itu sebelum At-Taghabun, ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha'u ahadan abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abi. Panjang, cukup panjang nih ayatnya, ya. Ya, itu perintah bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu uswah hasanah. Sudah ada dalam diri Ibrahim itu uswah hasanah. Contoh. Nah, ini berarti khususnya memang di dalam masalah keimanan, masalah kalau tadi ayat surat Ali Imran, ya, Ali Imran itu maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, tidak musyrik. Memang kalau kita lihat nanti dari dari ayat-ayat Allah, Nabi Ibrahim itu dari kecilnya sudah bisa mencari siapa Rabbnya, ya, dari masih kecil. Ya, karena dalam sejarah yang saya baca, Nabi Ibrahim itu kan dilahirkan di gua, ya. Gua yang berada di dekat hutan, gitu ya. Nggak tahu kalau hutan di kita mah serem, ya. Nggak tahu kalau hutan di Arab itu bisa serem atau enggak, gitu. Nah, saya nggak melihat ada pohon sih kalau di Arab itu, ya. Hutannya gimana gitu kalau di Arab, ya. Di Palestina, gitu ya. Ibrahim itu kan Palestina, kemudian membawa Ismail itu ke Mekah, itu jauh sekali, gitu ya. Jadi jauh sekali, kemudian ditinggalkan di situ. Kemudian Allah katakan sudah ada contoh pada Ibrahim itu, uswatun hasanah, ya, suri teladan yang baik bagi kalian. Ya, kita mencontoh Nabi Ibrahim itu juga sebagai contoh bagi kita, ya, khususnya nanti menjadi kita disunahkan untuk melaksanakan kurban, gitu ya, kurban. Nah, untuk Ibrahim itu berasal dari suku mana? Nah, yang pada waktu itu memang yang terbanyak pada masa Rasulullah adalah suku Aus dan suku Hazrat di Madinah itu. Tapi Nabi Ibrahim itu dari suku, apakah dia dari suku Quraisy, dari suku ini? Saya lupa ini apa suku dari Nabi Ibrahim itu. Ya, apakah mengikuti suku Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW, ya, suku Quraisy. Ya, tapi Nabi Ibrahim ini saya tidak ingat lagi untuk suku dari suku Nabi Ibrahim. Insya Allah nanti saya cari itu, Pak. Ya, suku Nabi Ibrahim ini lupa saya nama suku Nabi Ibrahim karena masih jauh dari Rasulullah SAW, masih jauh sekali. Termasuk Nabi nanti suku Nabi Ismail dan seterusnya, mungkin ini memang harus kita lihat, ya, dari suku-suku itu. Yang jelas sebelum Rasulullah SAW itu memang banyak suku yang dihadapi
pada masa Rasulullah saja begitu banyak suku di Madinah itu ya, suku Kharsah, suku Khaus, suku yang bermacam-macam, dan kerjaannya memang pada sebelum Rasulullah, sebelum Islam, pada masa jahiliyah itu ya setiap suku itu ya berantem semua. Ya, berperang. Siapa yang paling menang, nah itulah suku yang paling disegani. Ya, itu jadi suku yang penguasa. Penguasa itu adalah suku yang menang berantem, ya, menang berantem. Ya termasuk nanti bagaimana masih pada masa Umar ya, pada masa Umar yang setiap Umar itu sholat, kemudian salam ke kanan dia menangis, salam ke kiri dia tersenyum. Ya. Ternyata begitu kita cari kenapa Umar itu ke kanan menangis, karena dia ingat masih masa jahiliyah, dia sudah menanam atau mengubur anaknya hidup-hidup. Itu dia ingat anaknya lagi lucu-lucu ya dikubur hidup-hidup. Itu yang membuat Umar itu menangis begitu salam ke kanan. Begitu dia salam ke kiri dia tersenyum. Ya, dia tersenyum karena dia ingat bahwa dia sudah selamat dari jahiliyah, ya. Selamat dari kekafiran, dan maka dia tersenyum gitu. Jadi nanti saya cari Pak untuk suku, saya lupa ini suku Nabi Ibrahim itu suku apa? Apakah dia suku Quraisy bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lebih dari suruk, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.